Rumah kami mendapat ganti rugi pembebasan lahan. Ibu membagikan 15 miliar untuk kakakku dan 13 miliar untuk adikku. Sementara aku, tidak mendapatkan sepeser pun. Hingga saatnya membahas perawatan hari tua, ia meneleponku 40 kali. Aku menjawab, apakah ibu salah sambung? Uang ganti rugi tanah sebesar 30 miliar telah masuk ke rekening, namun, dalam acara makan malam keluarga menjelang lebaran yang menentukan itu, ibuku dengan santainya membagikan semua uang itu kepada kakak sulung dan adik bungsuku, lalu dengan dingin melontarkan sebuah kalimat yang membuatku terpaku. Citra sudah punya rumah mewah dan mobil, untuk apa uang receh dari ibu? Dan sikap pilih kasih yang kejam itulah yang akhirnya menyeret seluruh keluarga ke dalam tragedi tanpa jalan keluar. Angin muson timur berembus kencang melalui celah jendela kayu jati yang warnanya telah memudar dimakan waktu. Namun, dingin di luar, seakan tak ada apa-apanya, dibandingkan dengan suasana panas dan menyesakan di dalam rumah pusaka keluarga kami. Hari ini adalah malam takbiran, hari yang seharusnya menjadi momen di mana anak-anak yang merantau pulang untuk berkumpul di sekitar hidangan hangat, saling bercerita tentang suka duka setahun yang telah berlalu. Namun, tahun ini acara makan malam ini terasa sangat berbeda, beraroma uang dan perhitungan yang mengerikan. Aku memarkir mobil MPV keluarga kami di luar gerbang, menyuruh suamiku, Bagas, untuk masuk lebih dulu, sementara aku membawa tas-tas berisi oleh-oleh di belakangnya. Rumah joglo ini adalah tempatku lahir dan dibesarkan. Setiap ubin, setiap pohon mangga di kebun, semuanya penuh dengan kenangan masa kecilku. Tanah ini sangat luas, dan letaknya tepat di pinggir jalan raya provinsi yang sedang diperlebar. Orang-orang berbisik bahwa proyek kawasan industri besar akan segera datang, membuat tanah di sini tiba-tiba berubah menjadi emas. Begitu melangkah ke halaman, aku melihat Ranti, kakak sulungku, sedang berdiri mengarahkan beberapa pekerja yang memasang tenda di sudut halaman. Ranti tahun ini berusia di atas 40 tahun, tubuhnya berisi, wajahnya tajam, dan selalu memancarkan aura penuh perhitungan, meskipun sebenarnya ia adalah orang yang sangat pandai mengatur untuk kepentingannya sendiri. Melihat kami datang, ia melirik mobil kami sekilas sebelum tersenyum sinis. Adik kedua sudah pulang rupanya? Kakak kira kamu orang kaya yang sibuk, mungkin sudah lupa jalan pulang ke rumah reot ini, ya? Aku mendengar ucapan sinis itu dan hatiku mencelos, tetapi aku tetap berusaha tersenyum agar suasana keluarga tidak tegang. Aku menjawab dengan lembut, kakak ini bicara apa? Hari raya? Masa aku tidak pulang ke rumah ibu? Ibu di mana, Kak? Ranti menunjuk dengan dagunya ke arah ruang utama. Ibu sedang di dalam, mendoakan leluhur, masuk saja dan sapa beliau, oh, dan bersiap-siaplah. Hari ini ibu punya pengumuman penting. Aku melangkah masuk ke dalam rumah, aroma dupa yang wangi dari altar leluhur membuat hatiku sedikit tenang. Ibuku, Bu Lastri, sedang berdiri bergumam doa di depan foto almarhum ayah dan kakek nenekku. Ibuku tahun ini sudah hampir 70 tahun, tetapi masih sangat sehat dan jernih pikirannya. Beliau adalah wanita paling berkuasa di keluarga ini. Ucapannya adalah perintah, tak ada yang boleh membantah. Melihat aku dan Bagas masuk, beliau berbalik, matanya menatap menantunya cukup lama sebelum beralih padaku. Tatapan itu bukan tatapan rindu seorang ibu yang menyambut anaknya dari jauh, melainkan ada sesuatu yang menginspeksi dan dingin. Sudah pulang, kan? Sana ke dapur bantu Wulan menyiapkan makanan, jangan mentang-mentang jadi nyonya besar di kota lalu pulang ke sini hanya untuk menunjuk-nunjuk. Aku menghela napas pelan lalu bergegas mengganti pakaian dan turun ke dapur. Wulan, adik bungsuku, sedang duduk memotong opor ayam. Wulan 5 tahun lebih muda dariku, anak yang paling dimanja oleh ibu. Ia menikah muda, tetapi juga cepat bercerai. Sekarang ia membesarkan anaknya sendirian dan bergantung pada ibu. Melihatku turun, ia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk menyapa, hanya berkata ketus. Kak Citra, tolong potongkan lontong itu, potong yang rapi ya. Sebentar lagi paman-paman dari pihak ayah akan datang ramai-ramai. Aku diam-diam menuruti perintah adikku. Di dalam dapur yang sempit dan berjelaga, aku bisa mendengar dengan jelas suara Kak Ranti berbisik-bisik dengan ibu di ruang atas. Percakapan tanpa ujung pangkal, tetapi terus mengulang kata-kata sensitif seperti ganti rugi, miliaran ini, miliaran itu, pembagian. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi.
Sebagian besar tanah warisan ini baru saja menerima keputusan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan menuju kawasan industri. Jumlah uang ganti ruginya konon mencapai angka 30 miliar. Angka yang fantastis, yang seumur hidup para petani di desa ini bahkan tak pernah berani memimpikannya. Hidangan makan malam disajikan di tengah halaman. Meja penuh dengan makanan lezat, melimpah ruah. Para paman dan bibi dari keluarga besar mulai berdatangan. Semua orang bersalaman, saling mengucapkan selamat, dan melontarkan kata-kata manis. Tapi aku sadar, dalam tatapan mereka, semua tertuju pada ibuku dengan rasa hormat yang tidak biasa, atau lebih tepatnya, hasrat untuk ikut kecipratan rezeki. Ibuku duduk di posisi paling terhormat, wajahnya berseri-seri dan merona. Beliau mengangkat gelas minumannya, suaranya terdengar lantang. Hari ini, bertepatan dengan malam takbiran, anak cucu berkumpul semua. Saya punya beberapa hal yang ingin disampaikan kepada seluruh keluarga, para paman, dan bibi sekalian. Begini, pemerintah telah memutuskan untuk memberikan ganti rugi atas tanah kita, dan uangnya sudah masuk ke rekening pagi tadi. Seluruh meja makan hening seketika, suara sendok dan piring yang beradu pun berhenti, semua mata tertuju pada wanita berkuasa itu. Jantungku berdebar kencang, aku tidak serakah akan uang ibu. Suami istri kami memiliki bisnis mebel di kota, ekonomi kami bisa dibilang stabil. Tapi aku masih berharap ibu akan adil, setidaknya agar aku merasa masih menjadi bagian dari keluarga ini, masih dicintai oleh ibu seperti kedua saudaraku yang lain. Kak Ranti duduk di samping ibu, wajahnya berseri-seri, tangannya sibuk mengambilkan lauk untuk ibu, mulutnya tersenyum lebar. Wulan duduk sambil menggoyangkan kakinya, matanya bersinar terang seperti lampu mobil. Hanya aku dan Bagas yang duduk diam, merasakan firasat akan datangnya badai. Ibuku berdeham, menenggak minumannya hingga tandas, lalu dengan tegas mengumumkan, uang 30 miliar ini sudah saya pikirkan matang-matang. Saya sudah tua, tidak akan hidup lama lagi. Uang ini adalah berkah dari leluhur. Saya akan membagikannya kepada anak-anak saya, agar mereka punya modal untuk usaha dan menata hidup. Terdengar tepuk tangan riuh. Beberapa paman mengangguk-angguk, memuji kakak ipar mereka yang bijaksana dan peduli pada anak cucu. Aku menatap ibu, menunggu beliau menyebut namaku. Sedikit atau banyak, sepatah kata dari ibu saat ini adalah pengakuan atas ikatan darah. Tapi tidak, kata-kata ibu selanjutnya bagaikan seember air es yang disiramkan tepat ke wajahku di tengah musim kemarau. Suasana di halaman rumah terasa membeku setelah kata-kata pembuka dari ibu, semua orang menahan napas menunggu. Ibuku mengeluarkan selembar kertas yang terlipat 4 dari saku kebayanya, membukanya perlahan dan meletakkannya di atas meja. Saya akan membaginya seperti ini, para paman dan bibi mohon menjadi saksi ya. Ranti adalah anak sulung, dia sudah susah payah mengurus acara doa dan selamatan keluarga selama bertahun-tahun, lagi pula anak cucunya banyak. Saya berikan dia 15 miliar untuk merenovasi rumah dan mengurus biaya-biaya keluarga di masa depan. Kak Ranti buru-buru berdiri, wajahnya memerah karena bahagia, mulutnya tergagap mengucapkan terima kasih berulang kali. Terima kasih, Bu. Ibu tenang saja, saya akan mengurus semua urusan keluarga dengan baik, tidak akan membuat ibu kecewa. Ibuku mengangguk puas lalu menoleh ke arah Wulan. Kalau Wulan, dia anak bungsu, nasibnya kurang beruntung, suami dan rumah tangganya tidak karuan. Sekarang dia sendirian membesarkan anak. Saya paling kasihan padanya di rumah ini, jadi saya berikan dia 13 miliar untuk membeli rumah yang layak. Sisanya bisa ditabung untuk membesarkan anaknya. Wulan melompat kegirangan, memeluk ibunya erat-erat, air matanya berlinang tapi senyumnya tak bisa berhenti mengembang. Ibu memang yang terbaik, aku tahu ibu paling sayang padaku. Aku janji akan berbakti pada ibu seumur hidup. 15 miliar ditambah 13 miliar adalah 28 miliar, berarti masih tersisa 2 miliar. Aku menahan napas, berpikir mungkin ibu akan memberikan bagian itu untukku atau menyimpannya untuk hari tua. Meski 2 miliar sangat sedikit dibandingkan dengan yang diterima kakak dan adikku, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku hanya butuh ibu mengingatku, itu sudah cukup. Namun, ibuku melanjutkan bicaranya, suaranya tegas setiap kata. Sisa 2 miliar ini, 1 miliar akan saya simpan untuk bekal di hari tua jika sakit-sakitan, 1 miliar lagi akan saya sumbangkan ke masjid desa untuk merenovasi gerbang dan memasang paving di halaman agar lebih bagus.
Seluruh tubuhku kaku, telingaku berdengung, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Namaku tidak disebut, sama sekali tidak ada 1 rupiah pun untuk anak perempuan keduanya ini. Orang-orang di meja makan mulai berbisik-bisik, tatapan kasihan, penasaran, dan bahkan sedikit mengejek diam-diam diarahkan kepada kami. Aku berusaha menahan getaran dalam suaraku, berdiri dan menatap lurus ke mata ibu. Bu, lalu bagaimana dengan saya? Ibuku dengan santai mengambil sepotong ayam dan meletakkannya di piring, bahkan tidak menatapku sedikit pun, melontarkan kalimat yang ringan seperti kapas. Kamu kan tidak butuh uang lagi? Kamu menikah dengan orang kaya, sudah punya rumah mewah dan mobil, ekonomimu paling stabil di keluarga ini. Kakak dan adikmu kesusahan, kamu harus tahu caranya mengalah untuk mereka. Mereka jauh lebih susah darimu. Aku mendengar itu dan tenggorokanku terasa pahit. Apakah menjadi kaya itu sebuah dosa? Aku dan suamiku bisa seperti sekarang ini karena hasil kerja keras kami berdua, begadang, berkeringat, dan berurai air mata, bukan datang begitu saja. Lagi pula, pembagian warisan adalah hak anak. Kenapa ibu menggunakan alasan ekonomi untuk menyingkirkanku dari daftar seolah aku orang asing? Tapi bu, ini adalah berkah dari leluhur, adalah bentuk kasih sayang ibu kepada anak-anaknya. Saya tidak serakah, tapi saya juga anak ibu. Saya juga berhak mendapatkan sedikit berkah dari kakek nenek, kan? Kenapa ibu menyingkirkan saya seperti ini? Kak Ranti yang tadinya bahagia tiba-tiba memasang wajah masam dan mulai menceramahiku. Citra, kamu ini aneh sekali. Kamu sudah kaya raya, uangmu tidak habis-habis, masih pulang ke sini untuk berebut dengan kakak dan adikmu yang susah? Apa kamu tidak tahu sopan santun, menghormati yang lebih tua dan mengalah pada yang lebih muda? Ibu sudah memutuskan begitu, kamu dengarkan saja. Banyak komentar hanya akan merusak suasana makan malam. Wulan ikut menimpali, suaranya ketus. Benar itu, Kak. Kakak pulang naik mobil miliaran. Lihat aku yang cuma naik motor butut, apa kakak tidak kasihan? Masih mau minta bagian? Jangan serakah-serakah amat, dong. Aku menatap kedua saudara kandungku, hatiku sakit sekali. Ternyata di mata mereka, aku hanyalah orang yang serakah dan egois. Tapi yang paling menyakitkan adalah sikap ibu. Beliau meletakkan sumpitnya dengan keras di atas meja, membentak, "Cukup. Aku masih hidup di sini dan kalian sudah bertengkar karena uang. Citra, duduk, aku yang melahirkanmu. Aku berhak memberikan kepada siapapun, itu hakku. Kamu lebih beruntung dari saudara-saudaramu, jadi kamu harus mau berkorban sedikit." Begitu saja dipermasalahkan. Dasar anak tidak tahu diuntung, makian ibu bagaikan pisau yang mengiris-iris hatiku. Aku berdiri mematung di tempat, air mata mengalir tak terbendung. Aku tidak menangis karena kehilangan uang. Aku menangis karena ketidakadilan, karena perlakuan dingin yang ibu berikan padaku selama bertahun-tahun kini terungkap dengan sangat telanjang di hadapan semua orang. Bagas, yang sedari tadi diam di sampingku, akhirnya berdiri, ia meletakkan tangannya di bahuku, sebuah remasan ringan namun penuh kekuatan. Suaranya yang dalam namun tegas terdengar di tengah keributan. "Permisi, Bu, para kakak, paman, dan bibi. Istri saya tidak bermaksud berebut apapun. Dia hanya sedih karena merasa tidak dihargai oleh ibu. Soal uang, kami bisa mencarinya sendiri, tidak berani merepotkan ibu. Tapi cara ibu bersikap hari ini benar-benar menyakiti hati istri saya." Ibuku mendengus dingin, memalingkan wajahnya. "Kamu tidak perlu mengajariku, dia sudah menikah, artinya dia sudah menjadi milik keluarga lain. Aku tidak memintanya menyumbang apapun untuk rumah ini saja sudah untung, masih banyak maunya." Kalimat itu menjadi titik akhir dari semua harapanku. Di mata ibu, aku sudah lama menjadi air yang tumpah. Acara makan malam itu berakhir dengan suasana canggung dan menyakitkan bagiku. Meskipun perutku keroncongan karena seharian belum makan dengan benar, aku tidak bisa menelan sebutir nasi pun. Tatapan menyelidik, bisikan-bisikan dari para kerabat seperti jarum yang menusuk kulitku. Aku hanya ingin segera pergi dari tempat ini, pergi dari suasana menyesakan yang dipenuhi aroma uang dan pengkhianatan. Begitu acara selesai, aku pamit kepada ibu dan para paman. Ibuku bahkan tidak menatapku, hanya melambaikan tangan seolah mengusir lalat. "Pulang ya pulang saja. Lain kali kalau ada acara selamatan,
Usahakan pulang lebih awal, jangan sampai jadi omongan orang. Aku menyapa semua orang dengan lirih lalu bergegas menuju mobil. Kak Ranti dan Wulan sedang sibuk membahas apa yang akan mereka beli, bagaimana model rumah yang akan mereka bangun dengan uang miliaran yang baru mereka terima. Tak ada yang peduli dengan kepergian kami yang diam-diam. Ketika pintu mobil tertutup, memisahkanku dari dunia yang bising dan kejam di luar, barulah aku berani mengendurkan tubuhku yang tegang. Air mataku akhirnya tumpah ruah, membasahi seluruh wajahku. Aku terisak, isakan yang tertahan sejak tadi akhirnya terlepas. Bagas tidak berkata apa-apa, ia diam-diam menyalakan mesin mobil, menjalankannya meninggalkan halaman rumah yang familiar, namun kini terasa begitu asing. Ketika mobil sudah mencapai jalan raya, bergabung dengan arus lalu lintas yang ramai, barulah Bagas mengulurkan satu tangannya untuk menggenggam tanganku yang dingin. Tangannya besar, hangat, dan kasar, memberiku kehangatan yang aneh, menghalau rasa dingin yang menyelimuti jiwaku. Jangan menangis lagi, ada aku di sini. Uang yang hilang bisa dicari lagi, tapi hati orang yang sudah berubah, kita paksa pun percuma, sayang. Aku menoleh ke arah suamiku, mataku bengkak. Mas, apa aku salah? Kenapa ibu memperlakukanku seperti ini? Aku kan juga darah dagingnya. Dulu saat keluarga kita miskin, aku mengalah agar Kak Ranti bisa kuliah. Aku tinggal di rumah, bekerja sebagai buruh pabrik untuk membiayai sekolah Wulan. Aku tidak pernah hitung-hitungan dengan keluarga. Tapi sekarang ibu bilang aku orang luar. Bagas meremas tanganku lebih erat, matanya tetap lurus ke depan tapi suaranya penuh kepedihan. Kamu tidak salah, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja keserakahan telah membutakan mata mereka. Ibu berpikir kamu sudah ada aku yang menanggung, ekonomimu mapan, jadi beliau dengan seenaknya menyingkirkanmu. Itulah logika orang tua zaman dulu, lebih menghargai uang daripada perasaan. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Mobil melaju kencang di jalan tol menuju kota. Cahaya lampu jalan yang kekuningan menerpa ke dalam mobil, menyorot wajah tegas suamiku. Aku teringat masa-masa awal kami menikah, memulai semuanya dari nol. Bagas pernah menjadi kuli angkut, kuli bangunan, sementara aku berjualan sayur di pasar. Kami telah melalui masa-masa tersulit bersama untuk membangun apa yang kami miliki hari ini. Namun di mata ibu dan saudara-saudaraku, semua kerja keras itu justru menjadi alasan bagi mereka untuk merampas hakku yang sah. Di bawah sana, tangannya masih menggenggam tanganku erat. Dalam kegelapan kabin mobil, genggaman itu terasa seperti satu-satunya pegangan kokoh yang kumiliki saat ini. Aku sadar, keluarga sejatiku bukanlah tempat di mana aku dilahirkan, melainkan tempat di mana ada laki-laki ini, yang selalu berada di sisiku, melindungiku dari segala badai kehidupan. Ia berbisik, kita pulang saja ya, sayang. Rumah kita mungkin tidak punya uang ganti rugi 30 miliar, tapi ada suami, ada istri, ada anak-anak, setiap makan malam selalu terasa menyenangkan. Itu sudah cukup. Jangan pikirkan uang itu lagi. Anggap saja kita memberikannya pada ibu agar beliau tenang di hari tuanya. Sedangkan Kak Ranti dan Wulan, hidup ini masih panjang. Punya uang tapi tidak punya moral, tidak akan bertahan lama. Kata-kata Bagas bagaikan aliran air sejuk yang membasahi jiwaku yang kering. Aku menyeka air mata, menarik napas dalam-dalam. Benar, aku masih punya Bagas, punya anak-anak yang baik menanti di rumah. Itulah harta paling berharga yang tak bisa direbut oleh siapapun. Aku mengerti, Mas, aku tidak akan sedih lagi. Kita pulang. Mobil melesat di kegelapan malam, meninggalkan di belakang rumah joglo dengan segala perhitungan liciknya. Aku berjanji pada diriku sendiri akan mengubur dalam-dalam luka ini, akan hidup dengan baik untuk membuktikan kepada ibu, tanpa uang warisan itu, aku tetap bisa mengangkat kepala dan hidup bahagia. Tapi aku tak menyangka, keheningan dan kesabaranku hari ini hanyalah awal dari serangkaian hari-hari penuh badai yang jauh lebih mengerikan yang akan datang. Pohon ingin tenang, tetapi angin tak mau berhenti. Keserakahan manusia adalah lubang tanpa dasar. Dan kebaikan terkadang dianggap sebagai kebodohan untuk dimanfaatkan orang lain. Setelah hari yang menentukan itu, aku kembali ke kota dan mencoba mengubur kesedihanku dalam pekerjaan. Aku berjanji pada diri sendiri untuk membatasi kontak dengan keluarga di desa agar tidak perlu mendengar atau melihat hal-hal yang menyakitkan. Namun di era digital ini, bersembunyi pun tak mungkin. Pertama adalah grup WhatsApp keluarga besar.
Dulu grup ini biasanya untuk menanyakan kabar dan berbagi foto cucu. Tapi sejak ada uang ganti rugi, grup itu berubah menjadi panggung pamer bagi Kak Ranti dan Wulan. Ponselku terus berbunyi sepanjang hari dan malam. Kak Ranti memposting foto tumpukan uang, disertai pesan penuh kegembiraan. Terima kasih berkah Ibu Ratu, hari ini aku DP mobil Mercedes biar hidup lebih berkelas. Keluarga kita naik level. Wulan tak mau kalah. Ia langsung memamerkan sertifikat tanah apartemen mewah yang baru dibelinya di pusat kota, memposting foto check-in di restoran bintang 5. Pesannya, punya uang memang beda ya. Orang memandang kita dengan cara berbeda. Uang memang segalanya. Aku melihat pesan-pesan itu dengan muak. Tak seorang pun menanyakan bagaimana kabar kami, bagaimana bisnis kami. Aku diam-diam menekan tombol keluar dari grup. Sebuah tindakan kecil, tapi aku merasa jauh lebih ringan, seolah beban tak kasat mata di pundakku terangkat. Namun, keheninganku justru dipelintir menjadi cerita lain. Beberapa hari kemudian, seorang tetangga di desa yang akrab denganku sejak kecil, menelepon dan bercerita, "Mbak Citra, Mbak kenapa sampai Bu Lastri dan Mbak Ranti menyebar gosip ke seluruh desa?" Aku terkejut dan bertanya balik. "Mereka bilang apa tentang saya, Bu?" "Mereka bilang Mbak kaya tapi pelit, iri melihat Ibu dapat uang ganti rugi, lalu marah-marah minta bagian. Karena tidak diberi, Mbak langsung pulang dan memutuskan hubungan dengan keluarga. Mbak Ranti bahkan bilang Mbak anak durhaka, egois, hanya memikirkan keluarga suami. Sekarang seluruh desa sedang heboh membicarakannya. Aku mendengarnya dan darahku mendidih, benar-benar fitnah keji. Aku sudah mengalah, dan pergi dengan tangan hampa tanpa meminta sepeser pun, tapi mereka tetap tidak melepaskanku. Mereka ingin menghancurkan reputasiku untuk melegalkan perampasan harta mereka secara terang-terangan. Aku hendak menelepon untuk meluruskan semuanya. Tapi Bagas mencegahku. Dia bilang, semakin kamu menjelaskan, mereka akan semakin banyak bicara. Orang benar tidak perlu takut, kita hidup bagaimana, Tuhan tahu, tetangga juga nanti akan mengerti. Jangan biarkan mereka menarikmu ke dalam lumpur itu. Mendengar nasihat suamiku, aku kembali menahan diri. Aku memblokir Facebook Kak Ranti dan Wulan agar tidak melihat postingan mereka yang menyakitkan, tapi gosip-gosip jahat itu tetap sampai ke telingaku melalui kenalan, seperti panah beracun yang menancap di harga diriku. Di akun media sosialnya, Kak Ranti terus memposting status-status bijak yang menyindir. Hati orang sulit ditebak, lahir dari rahim yang sama tapi sifatnya beda jauh, ada yang hanya tahu menerima tapi tak tahu memberi. Sungguh menyedihkan apa yang disebut ikatan keluarga. Di kolom komentar, para kerabat ikut memuji Kak Ranti yang berbakti dan menyindir pihak lain. Aku membacanya dan tertawa getir. Berbakti? Berbakti dengan uang ibu? Siapapun bisa. Coba tanyakan, selama bertahun-tahun ini, setiap kali ibu sakit dan dirawat di rumah sakit, siapa yang begadang merawatnya? Siapa yang membayar biaya obat? Aku, anak perempuan kedua yang durhaka ini. Kak Ranti selalu sibuk, Wulan beralasan anaknya masih kecil. Sekarang setelah ada uang, semua jasaku terhapus, tak berbekas. Hari-hari itu, aku hidup dalam diam seperti bayangan. Bertemu kenalan sekampung di jalan. Aku malu untuk menyapa karena takut dengan tatapan mereka. Aku menarik diri di rumah kecilku, mencari kebahagiaan bersama suami, anak, dan pekerjaan. Aku pikir, biarlah aku berkorban sedikit agar keluarga rukun, agar ibu bahagia di hari tuanya. Tapi aku salah. Kesabaranku hanya membuat keserakahan dan kelancangan mereka semakin menjadi-jadi. Suatu malam saat sedang menonton TV, aku melihat Bagas menghela napas panjang, keningnya berkerut penuh kecemasan. Setelah kudesak, akhirnya ia bercerita. Bengkel kayu mas sedang ada masalah. Kiriman ekspor dikembalikan karena ada cacat teknis. Butuh uang besar untuk membayar denda kontrak dan memutar modal. Kalau tidak, bisa bangkrut. Uang yang dibutuhkan segera mencapai beberapa miliar rupiah. Uang tunai di rumah tidak cukup, aset-aset lain sedang dijaminkan di bank. Melihat suamiku yang tampak menua hanya dalam beberapa hari, hatiku sangat sedih. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalaku. Bagaimana jika aku mencoba menelepon ibu untuk meminjam sedikit? Ibu masih memegang uang tunai 1 miliar dan sudah membagikan 28 miliar kepada kakak dan adikku. Pasti ibu tidak akan tega melihat kami hancur. Bagaimanapun juga, Bagas adalah menantunya,
bagian dari keluarga. Aku tahu ini adalah ujian yang berisiko, tapi aku masih menyimpan secercah harapan pada ikatan ibu dan anak. Aku mengambil ponsel, tanganku gemetar menekan nomor ibu. Aku harus menarik napas 3 kali sebelum berani menekan tombol panggil. Nada sambung berdering panjang, seolah menantang kesabaran dan keberanianku. Setelah dering kelima, telepon diangkat, suara ibuku terdengar lesu dan waspada. "Halo, siapa? Telepon jam segini ada apa?" Aku berusaha mengatur suaraku agar setenang dan selembut mungkin. "Bu, ini Citra. Ibu sudah makan? Bagaimana kabar ibu sekarang?" Di seberang sana hening sejenak, lalu suara ibu menjadi lebih dingin. "Sudah makan. Biasa saja. Sudah tua ya begini, sebentar sakit, sebentar pegal, biasa. Kamu telepon ada perlu apa?" "Ibu mau istirahat." Aku menelan ludah, mengumpulkan semua keberanian untuk bicara. "Bu, ada sesuatu yang ingin Citra minta tolong. Begini, usaha suami sedang ada kesulitan mendadak, butuh modal untuk berputar cepat minggu ini. Citra tahu ibu baru saja dapat uang ganti rugi." Belum selesai aku bicara, ibuku sudah memotong. Suaranya tiba-tiba menjadi nyaring dan tajam seolah tersengat. "Oh, jadi begitu, aku sudah duga. Kamu telepon pasti hanya untuk minta uang. Kukira kamu sudah kaya raya, naik mobil, tinggal di rumah mewah. Kenapa sekarang harus mengemis pada orang tua ini?" Kata-kata ibu setajam pisau, mengiris harga diriku. Tapi demi suamiku, aku masih berusaha sabar menjelaskan. "Citra tidak minta, Bu. Citra hanya ingin pinjam sementara. Nanti kalau usaha sudah stabil, Citra akan kembalikan segera, pokok dan bunganya sekalian. Citra butuh sekali, Bu. Tolonglah kami, Bu." Terdengar tawa sinis di telepon. "Halah, pinjam dan kembali. Uang kalau sudah masuk ke tanganmu ya hilang begitu saja. Ku beritahu ya, uangku sudah kubagikan semua ke Ranti dan Wulan. Sisa 1 miliar ini kusimpan untuk hari tua. Kalau nanti sakit terbaring di tempat tidur, masih ada uang untuk sewa perawat. Aku tidak akan meminjamkan kepada siapapun. Kamu cari cara sendiri saja. Jangan ganggu aku lagi. Aku terpaku. 1 miliar bagi ibu saat ini hanyalah angka kecil dari total 30 miliar. Tapi bagi kami, itu adalah pelampung penyelamat. Namun, ibu dengan tegas menolaknya mentah-mentah, tanpa ragu, tanpa sepatah kata pun menanyakan seberapa besar kesulitan kami. "Bu, aku ini anak ibu, aku tidak pernah meminta apapun dari ibu. Kali ini aku benar-benar terdesak baru berani bicara. Tolonglah aku sekali ini saja." Suaraku mulai bergetar dan tercekat, tapi perkat air mohonanku hanya dibalas dengan siraman air dingin yang membekukan. "Sudahlah, jangan mengeluh. Siapa suruh kamu menikah dengan pengusaha? Senang ya nikmati, susah ya tanggung sendiri. Aku juga lagi pusing ini. Masjid desa sedang direnovasi, butuh banyak biaya. Sudahlah ya, aku pusing." Aku tutup teleponnya. Tut, 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 suara telepon terputus terdengar kering. Aku menjatuhkan tanganku, ponsel terjatuh ke sofa. Aku duduk termangu, merasa seolah dunia runtuh di hadapanku. Bukan karena tidak bisa meminjam uang, tapi karena kekejaman yang begitu dingin dari seorang ibu yang selama ini kuhormati. Ternyata di mata ibu, keamanan uang hari tuanya lebih penting daripada kelangsungan hidup keluargaku. Ternyata ikatan ibu dan anak bisa ditimbang-timbang, dan aku adalah anak yang nilainya paling rendah, bahkan tidak berharga. Bagas keluar dari ruang kerja, melihatku yang tampak linglung, ia langsung mengerti. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya diam-diam mendekat dan memelukku. "Ibu tidak kasih pinjam, kan, sayang?" Aku menyandarkan kepalaku di bahunya, air mata panas mengalir. "Mas, ibu tidak percaya padaku? Ibu takut aku tidak akan mengembalikan uangnya. Ibu bilang, senang susah tanggung sendiri." Bagas mengelus rambutku, suaranya sedih namun tegas. "Aku sudah menduganya, sudahlah, jangan sedih lagi. Aku akan cari cara lain, kita bisa menjaminkan aset lain atau pinjam dari luar. Tuhan tidak akan menutup semua jalan. Dari kejadian ini, kita jadi lebih tahu watak orang, kan?" Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata ibu terus terngiang di telingaku, "Senang ya nikmati, susah ya tanggung sendiri." Baiklah, jika ibu sudah begitu tegas,
Maka mulai sekarang aku juga akan belajar hidup untuk diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadi Citra yang sabar dan penurut seperti dulu. Tapi aku tak tahu bahwa ujian ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya, aku mendapat kabar dari tetangga di desa. Ibuku sama sekali tidak merenovasi masjid seperti yang dikatakannya. Beliau baru saja memberikan uang 1 miliar itu kepada Kak Ranti untuk modal bisnis jual beli tanah di Sentul. Ternyata ibu tidak kekurangan uang, ibu hanya kekurangan kasih sayang untukku. Amarahku meledak, dahsyat dan kuat dari sebelumnya. Aku memutuskan tidak akan diam lagi. Jika mereka menganggap uang adalah segalanya, aku akan membuat mereka melihat harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan. Dan tepat saat itu, ponselku bergetar. Nomor Tante Maya, adik kandung ibu. Tante menelepon dengan suara panik. Citra, kamu pulang sekarang. Ibumu jatuh, kakinya patah. Ranti dan Wulan sedang bertengkar hebat di rumah sakit kabupaten. Tidak ada yang mau bayar biaya rumah sakit. Cepat pulang dan selesaikan. Aku mendengar kabar itu dan hatiku terasa dingin. Tidak ada lagi rasa cemas panik seperti biasanya. Senyum getir tersungging di bibirku. Drama yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Kabar ibu jatuh dan patah kaki bagaikan batu besar yang dilemparkan ke kolam keluarga kami yang sedang bergolak. Setelah telepon dari Tante Maya, aku dan Bagas berdiskusi semalaman. Meskipun marah pada ibu karena sikapnya, sebagai anak, aku tidak bisa mengabaikannya saat beliau di rumah sakit. Keesokan paginya, aku mengatur pekerjaan dan bersama suami menuju rumah sakit kabupaten. Setibanya di sana, kaki ibu sudah digips dan terbaring di ruang perawatan VIP. Begitu masuk, aku melihat Kak Ranti dan Wulan duduk santai di sofa, masing-masing asyik dengan ponselnya. Tidak ada yang peduli pada ibu yang mengerang kesakitan di tempat tidur. Melihatku masuk, Kak Ranti mengangkat kepala, tanpa sapaan ia langsung berkata ketus. Kamu datang juga? Baguslah, sana bayar biaya rumah sakit dan obat-obatan. Aku dan Wulan tadi buru-buru, lupa bawa dompet. Kartu ATM juga ketinggalan di rumah. Aku tertegun. Mereka berdua baru saja menerima total 28 miliar. Belum termasuk penjualan tanah kecil-kecilan, tapi biaya rumah sakit beberapa juta saja tidak punya. Aku menahan amarah, mendekati tempat tidur dan bertanya pada ibu, "Ibu bagaimana keadaannya? Kakinya masih sakit sekali?" Ibuku memalingkan wajah ke dinding, suaranya masih ketus. "Belum mati. Kamu kesini untuk apa? Kukira kamu sibuk cari uang, tidak punya waktu untuk orang tua ini." Belum sempat aku menjawab, Wulan menyela. "Sudahlah, Kak, jangan pura-pura jadi anak baik, ibu jatuh dari kemarin, baru sekarang kamu muncul. Begini saja, ibu butuh orang yang merawat 24 jam, aku sibuk dengan anak kecil, Kak Ranti sedang sibuk renovasi rumah dan cari investasi tanah. Kamu atur saja, mau kamu yang tinggal merawat atau kamu sewa perawat, uangnya dari kamu." Aku menoleh pada kedua saudaraku. Kelancangan mereka sudah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menjawab dengan tenang. "Kak Ranti, Wulan, kalian bicara begitu apa pantas? Ibu membagikan hartanya pada kalian berdua, masing-masing puluhan miliar. Seharusnya tanggung jawab merawat ibu ada pada kalian. Kami tidak dapat sepeser pun, malah sekarang sedang terlilit utang karena pekerjaan, dari mana kami punya uang untuk sewa perawat atau waktu untuk berjaga di sini?" Kak Ranti membanting ponselnya ke meja, berdiri dan menunjuk wajahku. "Kamu bicara begitu karena iri, kan? Soal pembagian harta itu hak ibu, sudah selesai ya sudah, jangan diungkit-ungkit lagi. Soal berbakti itu kewajiban bersama. Kamu lebih kaya dari kami, jadi wajar kalau kamu menanggung lebih banyak. Ku beritahu ya, uang yang kuterima itu untuk urusan besar keluarga, bukan untuk foya-foya. Kalau kamu itu anak, ibu sakit tidak kamu rawat, nanti semua orang akan mencacimu." Perdebatan semakin memanas. Ibuku di tempat tidur bukannya menengahi, malah mengerang lebih keras seolah menyiram bensin ke api. Aduh, nasibku malang sekali. Melahirkan anak, membesarkan mereka, sekarang terbaring begini mereka saling lempar tanggung jawab. "Citra, kamu kaya raya begitu masa pelit sama ibu sendiri?" Mendengar ucapan ibu, aku tahu aku tak bisa lagi mengharapkan keadilan di keluarga ini. Aku menatap lurus ke mata Kak Ranti, mengumumkan dengan tegas. "Baiklah, jika kalian sudah berhitung sejelas ini,
kita adakan rapat keluarga sekarang juga di sini. Aku akan sampaikan pandanganku sekali untuk selamanya. Bagas yang berdiri di sampingku diam-diam mengeluarkan buku catatan dan pulpen dari tasnya. Ia berkata, suaranya tenang namun berbobot. Silakan Kak Ranti dan Wulan duduk. Kita akan catat semuanya dengan rapi. Semua biaya untuk ibu mulai sekarang akan dibagi rata atau ditugaskan dengan jelas, biar tidak ada omongan di belakang. Kak Ranti dan Wulan saling pandang, tampak ragu melihat sikap tegas kami. Tapi karena sifat serakah, mereka tetap duduk dengan wajah kesal. Kak Ranti memulai dengan nada memerintah. Sekarang kita sepakati begini. Ibu butuh perawat, makan bergizi, sebulan biayanya paling tidak 15 juta. Aku dan Wulan kondisinya susah, anak-anak masih kecil. Kami masing-masing sumbang 2 juta. Sisanya Repi 11 juta, kamu yang tanggung, Citra. Kamu di kota cari uang gampang, segitu pasti tidak seberapa buatmu, kan? Aku tertawa, tawa yang penuh kepahitan. Kak Ranti, kakak pegang 15 miliar dari ibu tapi masih mengeluh miskin? Sampai kapan kakak mau memeras saya? Saya tegaskan ya, saya tidak punya uang. Saat ini perusahaan suami saya sedang sulit, utang bank belum lunas. Saya hanya bisa menyumbang tenaga, akhir pekan menjenguk ibu, membawakan buah. Soal biaya rumah sakit dan sewa perawat, kalian berdua yang pegang uang miliaran dari ibu, urus sendiri. Wulan melompat, kakak bohong. Rumah mewah, mobil, jelas-jelas ada, masa bilang tidak punya uang? Kakak mau lari dari tanggung jawab, kan? Bu, lihat anak ibu ini, dia mau menelantarkan ibu. Ibuku kembali meraung-raung, anak durhaka, aku sudah duga. Tidak kuberi uang, kamu langsung berubah. Pergi kau dari hadapanku. Aku tidak butuh anak sepertimu. Usiran ibu bagaikan tetes air terakhir yang membuat gelas kesabaranku tumpah. Aku berdiri, menatap ibu untuk terakhir kalinya dengan tatapan kosong. Ibu mengusir, saya pergi. Tapi ibu ingatlah, orang-orang yang memegang uang ibu itulah yang seharusnya ibu andalkan. Semoga ibu lekas sembuh. Aku menarik tangan Bagas keluar dari ruang rawat, meninggalkan di belakang makian Kak Ranti dan isak tangis ibu. Sampai di koridor, aku bersandar di dinding, dadaku terasa sesak. Aku sudah berusaha menjadi anak yang berbakti, tapi mereka memaksaku ke jalan buntu. Pertemuan membahas bakti ini sebenarnya hanyalah sandiwara agar mereka bisa terus memeras tenaga dan uangku. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa sudah 3 bulan sejak aku keluar dari rumah sakit itu. 3 bulan itu adalah waktu di mana aku benar-benar hidup untuk diriku sendiri dan keluarga kecilku. Kami berdua mengerahkan seluruh tenaga untuk membangkitkan perusahaan. Berkat kerjasama dan keberuntungan bertemu mitra bisnis yang baik, usaha Bagas perlahan stabil kembali, utang-utang pun mulai berkurang. Selama 3 bulan itu, aku memutus semua kontak dengan keluarga di desa. Aku tidak menelepon, tidak mengirim pesan, dan tidak pulang menjenguk. Aku tahu tindakanku akan dihakimi orang, tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan luka hatiku. Aku butuh kedamaian agar tidak terseret ke dalam pusaran perhitungan dan kebencian. Namun, pohon ingin tenang, tetapi angin tak mau berhenti. Suatu sore saat hujan deras, ketika aku sedang memeriksa pembukuan di kantor, ponselku tiba-tiba berdering tanpa henti. Layar menampilkan 2 kata, Ibu Lastri. Aku menatap ponsel yang bergetar di atas meja, ragu untuk mengangkat, dering berhenti, lalu berbunyi lagi, terus berulang tanpa lelah. Aku menghitung dalam hati, 5 panggilan, 10, 20, pada panggilan ke-40, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Aku ingin tahu apa lagi yang mereka inginkan dariku setelah semua perlakuan kejam itu. Aku menempelkan ponsel ke telinga, belum sempat bicara, di seberang sana sudah terdengar teriakan ibu bercampur suara hujan yang deras. Citra, kamu mati di mana? Aku telepon sampai hangus tidak diangkat. Kamu mau membiarkan ibumu ini mati membusuk baru kamu puas, hah? Suara ibu serak, penuh kepanikan dan amarah. Tapi anehnya, kali ini aku tidak lagi merasa takut atau sakit hati. Hatiku sudah membatu. Aku menjawab dengan tenang, suaraku begitu dingin sampai aku sendiri terkejut. Anda cari siapa? Saya tidak punya ibu yang memperlakukan anaknya seperti Anda. Seberang sana hening sejenak, mungkin ibuku syok dengan sikapku. Lalu ia kembali berteriak, tapi kali ini nadanya lebih memelas. Kamu bicara apa?
Kamu anak yang kulahirkan, berani kamu tidak mengakuiku, cepat pulang. Pulang sekarang, bawa aku ke rumah sakit. Kakiku sakit lagi. Ranti dan Wulan entah kemana, ditelepon tidak bisa. Cepat pulang, selamatkan aku, Citra. Aku mendengarnya dan merasa geli, di mana kedua anak kesayangan yang memegang uang miliaran itu. Saat sehat dan bagi-bagi uang, ibu ingat mereka. Saat sakit dan butuh pertolongan, ibu mencari anak yang dibuangnya ini. Aku tertawa sinis ke telepon. Bu Lastri, Anda tidak salah sambung, di mana kedua putri berbakti Anda. Telepon saja Mbak Ranti dan Mbak Wulan. Mereka yang pegang uang Anda, mereka yang harus bertanggung jawab. Kalau saya sibuk cari uang untuk bayar utang, saya tidak bisa pulang. Kamu berani? Anak durhaka? Aku akan mencoretmu dari keluarga, aku akan umumkan ke semua orang. Ibuku kembali ke nada ancaman andalannya. Tapi semakin ia mengancam, aku semakin merasa kasihan padanya. Seumur hidup ia menggunakan uang untuk mengendalikan anak-anaknya. Sekarang setelah uang berpindah tangan, barulah ia sadar nilai sebenarnya dari anak-anak yang ia manjakan. Silakan saja umumkan ke seluruh desa. Siapa yang tidak tahu bagaimana cara ibu membagi uang, ibu yang berbuat, ibu yang menanggung. Sekarang sedang hujan deras, saya tidak mau suami saya menyetir dalam bahaya untuk melayani keegoisan ibu. Setelah berkata begitu, aku menutup telepon. Suara hujan di luar masih deras, tapi hatiku merasa lega yang aneh. Aku menatap tirai hujan, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Kak Ranti dan Wulan sampai ibu harus meneleponku 40 kali. Pasti uang miliaran itu sudah mulai menunjukkan efek sampingnya, mengubah anak-anak serakah menjadi tidak peduli lebih cepat dari yang kuduga. Malam itu, Bagas pulang dengan keadaan basah kuyup. Ia menatapku dengan cemas. Sayang, aku dengar kabar dari desa, ibu masuk rumah sakit lagi, tetangga yang membawa, bukan Kak Ranti atau Wulan. Katanya mereka berdua sedang sibuk menagih utang atau sengketa tanah di kota. Aku mengangguk, menuangkan secangkir teh panas untuknya. Aku sudah tahu, Mas. Ibu meneleponku tadi sore, tapi kali ini aku tidak akan pulang. Aku ingin mereka mengerti bahwa aku bukan tempat sampah untuk mereka membuang semua masalah. Aku akan pulang, tapi tidak sekarang, dan bukan sebagai anak yang pasrah. Ketidakpedulianku hari ini bukanlah kekejaman, melainkan perlawanan yang diperlukan untuk membangunkan hati nurani kerabatku yang tertidur di atas tumpukan uang. Seminggu setelah badai pesan dan telepon dari ibu, aku menerima pesan dari Pak Tono, seorang teman seperjuangan almarhum kakekku yang tinggal di ujung desa. Pesannya singkat, "Nduk Citra, segera pulang. Bapak punya hal penting terkait wasiat dari kakekmu." Mendengar nama kakek disebut, hatiku bergetar. Dalam keluarga yang penuh perhitungan ini, kakek adalah satu-satunya orang yang menyayangiku tanpa syarat. Waktu aku kecil, ayah meninggal dini, ibu sibuk berdagang, hanya kakek yang merawat dan mengajariku membaca. Kakek sudah lama tiada, tapi sosoknya selalu menjadi pegangan spiritual bagiku. Aku meminta Bagas mengantarku pulang hari itu juga. Tiba di rumah, suasana begitu sepi. Ibu masih di rumah sakit, kabarnya Kak Ranti menyewa seorang asisten rumah tangga untuk merawat ibu tapi jarang menjenguk. Rumah pusaka yang luas kini terasa dingin dan kosong. Aku langsung ke rumah Pak Tono. Beliau tahun ini sudah berusia 80-an, rambutnya memutih, tapi matanya masih tajam. Melihatku datang, beliau tertatih masuk ke kamar, mengambil sebuah kotak kayu kecil yang usang dan memberikannya padaku. Ini kotak yang dititipkan kakekmu pada bapak sebelum beliau wafat. Beliau berpesan agar bapak baru memberikannya padamu, jika keluarga ada masalah besar atau saat kamu benar-benar membutuhkannya. Bapak rasa sekarang adalah waktu yang tepat. Aku gemetar menerima kotak kayu itu. Aroma kayu lapuk berpadu dengan aroma waktu menusuk hidungku, membuat mataku perih. Aku membuka tutup kotak. Di dalamnya ada setumpuk kertas yang sudah menguning dan sebuah kunci kuningan yang hitam mengkilap. Aku membuka tumpukan kertas itu dan membacanya. Tulisan tangan kakekku miring dan gemetar, tapi masih jelas. Itu adalah surat wasiat tulisan tangan dengan tanda tangan beliau dan pengesahan dari Pak Tono serta 2 saksi lain dari desa saat itu. Dalam wasiat itu, beliau menulis dengan sangat jelas, "Saya, Suryo Adinegoro, pemilik sah tanah dan rumah ini. Saya tahu sifat menantu saya, Lastri, yang suka pilih kasih dan materialistis. Saya kasihan pada Citra.
Cucu perempuan saya yang paling berbakti dan paling banyak berkorban. Karena itu, saya memutuskan untuk mewariskan rumah joglo pusaka beserta halaman belakang seluas 300 meter persegi khusus untuk cucuku, Citra. Ini adalah harta pribadi yang saya berikan padanya. Tidak ada yang boleh mengganggu atau merebutnya. Aku membaca setiap kata berulang kali. Air mataku menetes membasahi kertas itu. Ternyata kakek sudah melihat semuanya sejak puluhan tahun lalu. Beliau tahu akan ada hari seperti ini, jadi beliau diam-diam menyiapkan jalan keluar untukku. Rumah joglo pusaka ini tidak hanya bernilai materi, tapi ia adalah jiwa keluarga, tempat kenangan terindahku bersama kakek tersimpan. Pak Tono menepuk bahuku, suaranya berat. Kakekmu sangat menyayangimu, Nduk. Beliau bilang, Ranti itu licik, Wulan terlalu dimanja jadi rusak. Hanya kamu yang tulus dan jujur seperti ayahmu. Tanah ini sekarang sangat berharga. Apalagi rumah joglo dari kayu jati itu. Kamu harus menjaganya. Jangan biarkan ibumu dan kakak-kakakmu menjualnya. Aku menggenggam erat surat wasiat itu, merasakan kekuatan tak kasat mata dari kasih sayang kakek. Terima kasih banyak, Pak. Tanpa Bapak menyimpan wasiat ini, mungkin saya akan selamanya ditindas. Saya janji, Pak, saya akan menjaga rumah ini dengan segala cara, tidak akan membiarkan siapapun menodai peninggalan kakek. Meninggalkan rumah Pak Tono, aku kembali ke rumah lama. Aku menggunakan kunci kuningan itu untuk membuka pintu utama. Aroma dupa yang dingin, debu menutupi benda-benda kenangan. Aku mendekati peti kayu jati di sudut ruangan, tempat kakek biasa menyimpan barang-barang berharganya. Aku membukanya, di dalamnya masih ada pakaian lama kakek, beberapa buku filsafat Jawa. Aku sadar, harta terbesar bukanlah uang, melainkan pengakuan dan kasih sayang. Ibu boleh menyingkirkanku, tapi kakek tidak. Surat wasiat ini adalah pedang pusaka untukku menuntut keadilan, bukan karena serakah, tapi demi kehormatan dan demi wasiat orang yang telah tiada. Aku menelepon Bagas. Mas, aku menemukannya. Aku menemukan keadilanku, tolong hubungi pengacara Damar ya. Pertarungan ini tidak akan aku serahkan lagi. Pengacara Damar adalah teman kuliah Bagas, seorang pengacara yang terkenal tajam dan berintegritas di kota. Setelah mendengar ceritaku dan memeriksa surat wasiat serta dokumen terkait, Damar mengangguk mantap. Kasus ini pasti menang, Mbak. Wasiat dari kakek Mbak sepenuhnya sah, ada saksi, ada pengesahan dari perangkat desa saat itu. Lagi pula, asal-usul tanah ini adalah milik kakek, ibu Mbak hanya pengelola setelah ayah Mbak meninggal. Beliau tidak punya hak untuk seenaknya menentukan seluruh harta, tanpa menyelesaikan bagian warisan dari kakek. Keesokan harinya, kami bersama pengacara Damar kembali ke desa. Kali ini aku tidak datang diam-diam, melainkan dengan tegap masuk ke rumah sebagai orang yang menuntut haknya. Kebetulan saat kami datang, ibu sudah dipulangkan untuk rawat jalan. Kak Ranti dan Wulan juga ada di sana. Melihat orang asing berjas rapi membawa tas kerja, wajah mereka langsung pucat. Ibuku duduk di kursi roda, menunjuk wajahku dan membentak. Kamu bawa orang asing ke rumah untuk apa? Mau merampok rumah ini? Aku dengan tenang duduk, memberi isyarat pada Damar untuk memulai. Damar membuka tasnya, mengeluarkan dokumen hukum dan meletakkannya di meja, lalu berkata dengan tegas, permisi, Bu Lastri dan para kakak. Saya adalah pengacara yang mewakili Ibu Citra. Hari ini saya datang untuk memberitahukan perihal sengketa hak waris atas harta peninggalan almarhum Bapak Suryo Adinegoro. Kak Ranti melompat, wajahnya memerah. Sengketa apa? Tanah ini milik ibu saya mau kasih ke siapa itu haknya. Kakek sudah meninggal lama sekali, apalagi yang mau diributkan? Damar tersenyum tenang, menunjukkan salinan surat wasiat kakek. Mohon tenang, Bu, ini adalah wasiat dari almarhum. Beliau telah mewariskan rumah joglo pusaka dan tanah seluas 300 meter persegi kepada Ibu Citra. Menurut hukum, aset ini adalah milik pribadi Ibu Citra, tidak termasuk dalam harta bersama yang bisa dibagi oleh Bu Lastri. Ketiga ibu dan anak itu terbelalak menatap lembaran kertas itu. Ibuku gemetar mengambil surat wasiat itu, matanya bergerak liar seolah tak percaya. Tanda tangan kakek, tanda tangan Pak Tono, semuanya jelas dan tak terbantahkan. Wulan berteriak, surat palsu. Pasti kakak yang memalsukannya untuk menipu ibu, kakek mana mungkin mewariskan tanah padanya, dasar serakah.
Damar meninggikan suaranya. Kami punya bukti lengkap dan saksi hidup yaitu Pak Tono. Jika keluarga tidak kooperatif, kami akan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan meminta penetapan sita jaminan, yang artinya sisa uang ganti rugi yang belum cair akan ditahan, dan semua aktivitas jual beli atau pengalihan hak atas tanah akan dihentikan sampai ada putusan pengadilan. Mendengar kata sita, wajah Kak Ranti pucat pasi. Aku tahu ia sedang menggunakan uang ganti rugi untuk membayar uang muka tanah di beberapa tempat. Jika rekeningnya dibekukan dan transaksi dihentikan, ia akan kehilangan semua uang mukanya dan bangkrut. Wulan juga pucat karena cicilan apartemennya akan jatuh tempo. Ibuku memegangi dadanya, terengah-engah, menatapku dengan campuran benci dan takut. Kamu berani menggugat ibumu sendiri? Kamu mau aku mati, ya? Aku menatap ibu, hatiku sudah tak beriak. Saya tidak ingin siapapun mati, Bu. Saya hanya ingin mengambil apa yang kakek berikan. Jika ibu dan para kakak bersikap adil sejak awal, hari ini tidak akan terjadi. Ini pemberitahuan resmi. Mulai sekarang, biarkan hukum yang menyelesaikan. Setelah itu, kami berdiri dan pergi. Di belakangku, terdengar kekacauan, tangisan, dan makian. Tapi aku tahu, ini baru tembakan pembuka untuk pertarungan hukum yang panjang. Aku telah melemparkan batu ke dalam kubangan keserakahan itu, dan sekarang saatnya aku berdiri teguh menghadapi gelombang yang akan mereka ciptakan untuk menenggelamkanku. Kabar Citra menggugat ibunya ke pengadilan untuk menuntut tanah menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Hanya dalam semalam, seluruh desa gempar, di mana-mana orang membicarakannya. Sebagian yang mengerti hanya mengangguk dan berkata, kalau sudah keterlaluan, ya wajar saja melawan. Sebagian yang lain mencibir, anak zaman sekarang, demi uang tega melawan orang tua. Tekanan tidak hanya berhenti pada gosip. Keesokan harinya, rombongan paman dan bibi dari pihak ayah datang ke rumahku di kota, dipimpin oleh paman tertua, orang yang paling dihormati di keluarga, tapi juga paling kolot dan patriarkis. Mereka menyerbu masuk ke rumahku seolah hendak berperang. Paman tertua duduk, belum minum sudah menggebrak meja dan membentak, Citra mana? Keluar kamu. Kamu ini makan apa sampai berani melakukan hal gila seperti itu? Menggugat ibumu sendiri, di mana mukamu di hadapan keluarga? Aku dengan tenang menuangkan air minum untuk mereka, lalu duduk di seberang, punggung tegak, mata menatap lurus. Permisi, paman, para bibi, saya melakukan ini karena terpaksa. Kalian semua hanya mendengar dari satu sisi, dari ibu dan kakak-kakak saya. Apa ada yang pernah bertanya pada saya bagaimana kejadian sebenarnya? Paman ketiga yang temperamental menyela, aku tidak peduli bagaimana kejadiannya. Sebagai anak, kamu harus sabar. Kalaupun ibumu salah, kamu harus terima. Ini kamu malah bawa-bawa wasiat, bawa pengacara untuk menakut-nakuti ibumu, kamu membuat malu seluruh keluarga. Cepat tarik gugatanmu, minta maaf pada ibumu, nanti ibumu kasih berapa, terima saja, jangan jadi bahan tertawaan orang. Aku mendengarnya dan hatiku terasa pahit. Kewajiban anak adalah bersabar. Kenapa terdengar begitu timpang dan tidak adil? Kenapa kesabaran selalu dibebankan pada pihak yang dirugikan, sementara pelaku ketidakadilan dilindungi di bawah panji orang yang lebih tua? Maaf, paman, saya tidak bisa menarik gugatan. Wasiat kakek adalah suci, saya harus menjalankannya. Kalian bilang saya serakah? Tapi apa kalian tahu bagaimana ibu dan kakak-kakak saya memperlakukan saya saat saya paling sulit? Aku menceritakan kembali saat ibu menolak meminjamkan uang, saat saudara-saudaraku saling lempar tanggung jawab merawat ibu, tapi para paman dan bibi seolah tak peduli. Bagi mereka, tatanan keluarga dan kehormatan keluarga lebih penting daripada penderitaan satu individu. Paman tertua berdiri, menunjuk wajahku dan menyatakan, aku tidak mau tahu alasanmu. Jika kamu tidak menarik gugatan, aku atas nama keluarga akan mencoret namamu dari silsilah keluarga. Kamu bukan lagi keturunan keluarga ini. Seluruh desa akan mengucilkanmu. Pikirkan baik-baik, mereka pergi, meninggalkan rasa sesak di dadaku. Aku tahu di budaya desa seperti ini, dicoret dari silsilah dan dikucilkan keluarga adalah hukuman mental yang sangat berat. Tapi aku tidak takut. Bagas menggenggam tanganku, tatapannya tegas. Mereka hanya mengancammu, sayang, hukumlah ukuran keadilan tertinggi, kita benar, kita tidak perlu takut, rekam saja semua ancaman mereka.
Itu bisa jadi bukti di pengadilan jika mereka berani macam-macam. Benar saja, aku diam-diam sudah menyalakan perekam suara sejak mereka masuk. Aku mendengarkan kembali rekaman itu, dalam hati berpikir, orang-orang yang mengaku sebagai wakil moralitas ini, sebenarnya hanya khawatir kekacauan ini akan mempengaruhi kepentingan atau kehormatan mereka sendiri. Pertarungan ini bukan hanya melawan keserakahan ibu dan kakak-kakakku, tapi juga melawan prasangka kuno yang membebani perempuan. Aku tidak akan mundur. Semakin besar tekanan publik, semakin aku harus kuat untuk membuktikan bahwa keadilan dan kebenaran akan mengalahkan kesewenang-wenangan dan kemunafikan. Suasana di keluargaku beberapa hari ini tegang seperti senar yang akan putus. Setelah pengacara Damar mengirimkan somasi resmi dan permohonan sita jaminan, pihak ibu dan kakak-kakakku diam 1000 bahasa. Aku mengira mereka sedang merencanakan sesuatu yang licik, atau mencoba mengalihkan aset sebelum pengadilan mengeluarkan putusan. Keheningan itu membuatku dan Bagas cemas. Tiba-tiba di suatu siang yang terik, ponselku menerima pesan gambar dari Kak Ranti. Aku membukanya dan nyaris menjatuhkan ponsel. Di dalam foto, ibuku, Bu Lastri, terbaring di ranjang rumah sakit yang putih, matanya terpejam, wajahnya pucat tanpa nyawa. Yang lebih menakutkan, di hidungnya terpasang selang oksigen, dikelilingi kabel-kabel yang terhubung ke monitor medis. Disertai foto itu, ada pesan singkat namun sangat menyakitkan dari Kak Ranti, "Lihat baik-baik, ibu sekarat. Kata dokter, ibu kena serangan jantung akut karena syok berat. Kamu baru puas kalau ibu mati, kan? Kalau kamu masih punya hati nurani, cepat pulang ke rumah sakit kabupaten untuk bertemu ibu terakhir kalinya. Jangan sampai ibu sudah tiada baru kamu pulang menangis pura-pura." Jantungku mencelos. Semarah apapun aku pada ibu, beliau tetap orang yang melahirkanku. Gambaran ibu terbaring tak berdaya dengan selang oksigen membuat semua ketegaranku goyah. Rasa bersalah menyeruak, mencekik napasku. Apakah aku sudah keterlaluan? Apakah tuntutanku justru menjadi pisau yang mendorong ibu ke ambang kematian? Bagas yang melihat wajahku pucat pasi langsung bertanya. Aku menunjukkan ponsel padanya. Bagas mengerutkan kening, menatap foto itu lama. Ia jauh lebih tenang dan rasional dariku. Tenang dulu, sayang, jangan terbawa emosi. Coba lihat baik-baik fotonya. Aku menyeka air mata, mencoba melihat lagi. Ada yang aneh, kan? Ibu memang pakai oksigen. Bagas menunjuk sudut foto, suaranya curiga. Lihat monitor detak jantung itu, angkanya sangat stabil, tidak seperti orang yang kena serangan jantung akut. Lagi pula, tangan ibu masih memakai gelang giok kesayangannya. Biasanya kalau kondisi darurat, semua perhiasan harus dilepas. Aku curiga ini sandiwara. Namun, Bagas juga mengerti perasaanku. Ia tahu jika tidak pulang, aku akan hidup dalam penyesalan jika terjadi sesuatu pada ibu. Ia menghela napas, menepuk bahuku. Baiklah, untuk memastikan dan agar kamu tenang, kita pulang sekarang. Tapi kita harus hati-hati. Aku akan telepon Tuan, teman baikku waktu kuliah, dia kepala bagian penyakit dalam di rumah sakit itu, biar dia periksa dulu kebenarannya baru kita masuk. Dalam perjalanan pulang, hatiku gelisah. Separuh hatiku berharap ibu baik-baik saja, separuh lagi takut menghadapi kenyataan bahwa ibu mungkin kritis karena aku. Sawah hijau di kiri kanan jalan berlalu begitu saja. Tiba di gerbang rumah sakit, bau desinfektan dan keramaian membuatku semakin sesak. Bagas memarkir mobil di sudut tersembunyi, menyuruhku menunggu. Ia menelepon dokter Tuan. "Halo, Tuan, ini aku, Bagas. Aku di depan rumah sakitmu. Ibu mertuaku, namanya Lastri, katanya sedang dirawat di bagianmu karena serangan jantung. Tolong cek beliau di kamar mana dan bagaimana kondisinya." Di seberang sana jawaban cepat terdengar. Bagas diam mendengarkan, sesekali mengangguk. Alisnya yang berkerut perlahan mengendur. Ia menutup telepon, menoleh padaku dengan senyum tipis yang penuh arti. "Siap-siap nonton drama, ya? Tuan bilang ibumu memang dirawat pagi ini, tapi bukan karena serangan jantung." Aku bingung, "Lalu ibu sakit apa, Mas? Selang oksigen itu bagaimana?" Bagas menyalakan mobil, suaranya tegas. "Ibu dirawat karena gangguan pencernaan ringan dan mengeluh lemas. Dokter hanya memberikan infus vitamin. Selang oksigen itu dipasang karena keluarganya memaksa untuk difoto. Dokter sudah bilang tidak perlu, tapi mereka terus meributkan.
Jadi perawat terpaksa memasangnya sebentar agar tenang. Mendengar itu, darahku mendidih. Ternyata semua ini hanyalah sandiwara murahan untuk memainkan belas kasihan dan kelemahanku. Mereka berani menjadikan nyawa dan kesehatan ibu sebagai alat untuk memeras emosiku. Aku mengepalkan tangan erat. Baiklah, kalian suka bersandiwara, maka aku akan menjadi penonton untuk melihat seberapa hebat akting kalian. Kami memakai masker, diam-diam naik ke lantai 3 sesuai arahan dokter Tuan. Kamar ibu adalah kamar VIP yang cukup sepi. Pintu kamar sedikit terbuka. Aku memberi isyarat pada Bagas untuk bersembunyi, sementara aku berjinjit mendekati celah pintu, menahan napas. Bukannya suara monitor atau napas tersengal, yang terdengar justru suara tawa dan sendok beradu. Suara Wulan terdengar nyaring. Ibu makan lagi, Bu, bubur ayamnya enak sekali ini. Banyak mericanya, biar hangat badannya. Habiskan semangkuk ini pasti langsung sehat. Lalu suara ibuku, terdengar sangat sehat, tidak seperti orang sekarat. Iya, buburnya enak. Ranti, foto tadi bagus tidak? Ibu kelihatan menyedihkan, kan? Harus bisa membuat Citra takut sampai mau menarik gugatannya. Terdengar tawa Kak Ranti. Ibu tenang saja, sudut fotonya pas sekali. Ibu kelihatan pucat ditambah kabel-kabel itu, siapapun pasti percaya, sudah kukirim padanya. Mungkin sekarang dia sedang menangis di jalan ke sini, kali ini Citra pasti kalah. Kalau dia sudah sampai, ibu diam saja pura-pura mengigau memanggil nama ayah dan menyalahkannya. Dijamin dia akan berlutut minta ampun. Ibuku menyeruput buburnya dengan nikmat, suaranya penuh kemenangan. Anak itu aku tahu persis sifatnya. Hatinya lembut, diancam mati saja sudah takut. Kalau sampai ke pengadilan bisa repot. Ku dengar kalau aset disita, kamu dan Wulan bisa kehilangan uang muka tanah dan rumah itu. Kita harus mainkan psikologisnya, nak. Amarahku meledak seperti gunung berapi. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku mengeluarkan ponsel, menyalakan mode rekam video, lalu menendang pintu hingga terbuka lebar. Pintu membentur dinding dengan keras, membuat 3 wanita di dalam kaget bukan main. Ibuku yang sedang memegang mangkuk bubur, sepotong ayam masih di mulutnya. Kak Ranti dan Wulan sedang duduk santai di sofa. Semua terbelalak menatapku seolah melihat hantu. Aku tetap mengarahkan ponselku ke wajah mereka satu persatu. Suaraku dingin dan tegas. Akting yang bagus, drama yang luar biasa. Kenapa ibu tidak lanjutkan? Ibu kan sedang sekarat. Kenapa orang sekarat bisa makan bubur ayam dengan lahap? Ibuku tergagap, buru-buru meletakkan mangkuk bubur, hendak berbaring pura-pura sakit lagi, tapi sudah terlambat. Bubur tumpah di spray putih, wajahnya memerah karena malu. Citra, kamu kapan datang? Aku mendekat, mengarahkan kamera ke mangkuk bubur dan wajah ibu yang segar. Saya datang di saat yang tepat, Bu, untuk melihat bagaimana ibu dan para kakak merencanakan tipu daya ini. Apa ibu tahu betapa khawatirnya saya melihat foto itu? Saya menangis sepanjang jalan karena takut terjadi apa-apa pada ibu. Ternyata bakti saya hanya jadi lelucon bagi kalian. Kak Ranti sadar dari keterkejutannya, berdiri hendak merebut ponselku. Kamu mau apa? Matikan. Berani kamu merekam ibu? Tapi Bagas sudah masuk, menghalangi Kak Ranti dengan tubuhnya yang tinggi besar dan tatapan tajamnya. Jangan macam-macam. Semua yang kalian bicarakan dan lakukan tadi sudah kami dengar. Apa kalian tidak punya malu? Mempermainkan nyawa ibu sendiri demi keuntungan. Wulan mulai meraung. Kalian main keroyokan ya? Ibu memang sakit. Makan sedikit bubur apa salahnya? Kalian anak durhaka. Lihat ibu bisa makan malah iri. Aku tertawa sinis, mematikan rekaman dan mengangkat ponselku. Baiklah, kalau Wulan bilang ibu benar-benar sakit, aku akan kirim video ini ke kepala rumah sakit dan ke grup WhatsApp keluarga besar, agar semua orang lihat seberapa parah sakitnya ibu. Kita lihat nanti siapa yang durhaka, siapa yang pembohong. Mendengar ancaman mengirim video ke keluarga besar, ibuku benar-benar panik. Ia tahu jika ini terbongkar, wibawanya di hadapan kerabat akan hancur. Ia buru-buru melambaikan tangan. Sudah, Citra, ibu minta maaf. Ibu hilaf, termakan omongan mereka. Jangan dibesar-besarkan, ibu sudah tua. Tolong jaga nama baik ibu. Aku menatap ibu yang memohon, hatiku benar-benar dingin.
Tak ada lagi sakit, tak ada lagi marah, hanya kehampaan yang menakutkan. Nama baik itu diciptakan sendiri, Bu. Ibu sendiri yang sudah menghancurkannya. Saya tidak akan mengirim video ini karena saya tidak mau menambah aib keluarga. Tapi mulai sekarang, jangan pernah lagi gunakan kesehatan ibu untuk mengancam saya. Saya sudah kebal. Selesai bicara, aku berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Bagas menyusul dan membanting pintu, memisahkan kami dari dunia penuh kepalsuan di dalam kamar itu. Aku tahu, setelah hari ini, hubungan antara aku dan mereka telah benar-benar berakhir. Setelah insiden di rumah sakit, Kak Ranti dan Wulan sadar tidak bisa lagi memanfaatkanku dengan sentimen. Mereka beralih ke strategi menarik simpati pemerintah desa dan publik. Gugatanku telah diterima pengadilan, tetapi sesuai prosedur, harus melalui mediasi di tingkat desa terlebih dahulu. Pemerintah desa mengirim surat undangan mediasi. Lokasinya di balai desa, tetapi kepala desa yang masih kerabat jauh kami, menyarankan agar bertemu di kafe di ujung desa agar suasana lebih cair sebelum masuk ke pertemuan resmi. Aku setuju, ingin melihat permainan apa lagi yang akan mereka mainkan. Pagi itu langit mendung, awan hitam menggantung seolah pertanda badai. Di kafe, ibuku duduk di kursi roda, wajahnya murung, Kak Ranti dan Wulan di sisinya seperti pengawal. Di seberang meja, aku, dan pengacara Damar. Kepala desa dan seorang staf hukum desa bertindak sebagai mediator. Kepala desa berdeham, hari ini kita berkumpul untuk mencari jalan tengah. Masalah keluarga sebaiknya diselesaikan secara internal. Dibawa ke pengadilan hanya akan memalukan. Bu Lastri juga sudah sepuh, kalian sebagai anak sebaiknya saling mengalah. Ibuku mulai terisak. Saya ini menderita, Pak. Saya besarkan mereka. Sekarang ada sedikit harta mereka saling berebut. Citra ini termakan omongan suaminya, pulang menuntut harta dari ibunya sendiri. Saya sudah berikan dia kasih sayang, saya berikan dia bekal hidup, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Kak Ranti menimpali, suaranya ketus. Bapak-bapak lihat sendiri, ibu saya membagi uang dengan sangat adil. Adik saya Citra ekonominya paling mapan, rumah mewah, mobil di kota, masih mau pulang merebut rumah pusaka dari saudaranya yang miskin. Di mana moralnya? Staf hukum desa menoleh padaku. Bagaimana pendapat Mbak Citra? Keluarga berharap Mbak menarik gugatan agar ibu bisa menentukan sendiri hartanya. Apakah Mbak setuju berdamai? Aku dengan tenang meletakkan salinan surat wasiat di meja. Pengacara Damar mengangguk, memberiku isyarat untuk bicara. Permisi, bapak-bapak, bu, dan para kakak. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak merebut harta ibu. Uang ganti rugi 30 miliar yang ibu terima, saya tidak minta sepeser pun. Ibu mau berikan pada siapa, itu hak ibu. Tapi rumah joglo pusaka dan tanah seluas 300 meter persegi ini adalah harta peninggalan kakek yang diwasiatkan khusus untuk saya. Ini wasiat sah dari beliau. Wulan menggebrak meja, menunjuk wajahku, wasiat palsu. Kamu yang menulisnya lalu memalsukan tanda tangan kakek, kan? Kakek meninggal sudah lama, waktu itu kamu masih kecil, mana tahu soal wasiat. Jangan menipu orang, kamu itu serakah. Aku menatap tajam mata Wulan. Wulan, bicaramu hati-hati, kertas putih tinta hitam ada di sini. Tanda tangan kakek, tanda tangan saksi, semua lengkap. Kalau kamu bilang palsu, kamu harus buktikan, dan soal penghinaanmu padaku, pengacaraku sedang mencatatnya. Ibuku melihat putri bungsunya terdesak, langsung meraung. Dia anak durhaka. Kertas rongsokan itu aku tidak akui. Tanah ini atas namaku. Akulah pemiliknya. Aku tidak kasih, siapapun tidak akan bisa mengambilnya. Kalau berani, gugat saja. Aku akan mengadu kemana-mana, lihat saja apa kamu bisa hidup tenang. Mediasi dengan cepat berubah menjadi pasar. Caci maki, tangisan, gebrakan meja, membuat seisi kafe heboh. Kepala desa dan stafnya mencoba menengahi tapi tak berdaya. Kak Ranti menunjuk pengacara Damar, dan Anda pengacara tapi membela anak menggugat orang tua, Anda tidak takut karma? Pengacara Damar dengan tenang memperbaiki kacamatanya. Saya bekerja sesuai hukum. Hukum melindungi hak setiap warga negara, tidak peduli anak atau orang tua. Jika ibu terus mengancam saya akan meminta polisi turun tangan atas tindakan mengganggu ketertiban umum.
Melihat situasi tak terkendali, staf hukum desa menggelengkan kepala dan menutup bukunya. Mediasi gagal. Kami akan buat berita acara dan melimpahkan berkas ke pengadilan. Mohon semua pihak menjaga ketertiban. Aku berdiri, menatap ibu dan kedua saudaraku sekali lagi. Saya sudah beri kalian kesempatan untuk bicara baik-baik, tapi kalian menolaknya. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Aku dan Damar melangkah keluar, meninggalkan badai amarah dan keserakahan di belakang. Aku tahu jalan di depan akan lebih terjal, tapi aku tidak menyesal. Kebenaran hanya satu, dan aku percaya keadilan akan berpihak padaku. Setelah mediasi gagal, pihak Kak Ranti dan Wulan terus menyebar rumor bahwa aku memalsukan wasiat. Mereka menyebar kabar ke seluruh desa bahwa zaman kakek meninggal dulu tidak ada yang namanya surat wasiat sejelas itu. Pasti aku menyewa orang untuk memalsukannya demi merebut tanah. Opini di desa mulai terbelah, banyak yang memandangku dengan curiga. Untuk persiapan sidang, pengacara Damar berkata kita perlu memperkuat bukti keaslian wasiat. Meskipun sudah ada tanda tangan, saksi hidup dan bukti pendukung akan membuat kemenangan kita mutlak. Tepat saat itu, Pak Tono, yang menyimpan wasiat asli dan teman seperjuangan kakek, meneleponku. Beliau memintaku segera ke rumahnya. Beliau baru menemukan sesuatu yang sangat penting di antara barang-barang kenangan masa perjuangannya. Aku dan Bagas bergegas ke rumah Pak Tono. Beliau sedang duduk di kursi bambu tua. Tangannya memegang sebuah buku catatan kecil bersampul kulit coklat yang sudah usang. Ini buku harian kerja Bapak, waktu masih jadi perangkat desa. Bapak punya kebiasaan mencatat semua kejadian penting. Bapak baru saja mencarinya lagi dan menemukan halaman tentang hari kakekmu membuat wasiat. Pak Tono membuka lembaran kertas tipis yang menguning, berhenti di sebuah halaman yang ditulis dengan tinta pulpen ungu. 15 Mei 1998. Hari ini ke rumah Suryo minum teh. Kondisinya sudah lemah, tapi pikirannya masih jernih. Suryo memintaku menjadi saksi untuk membuat surat wasiat bagi cucunya, Citra. Dia bilang, Lastri itu serakah sekali. Aku takut nanti setelah aku meninggal, dia akan menyingkirkan Citra. Rumah ini adalah warisan leluhur, aku hanya percaya pada Citra untuk menjaganya. Aku sudah menandatangani sebagai saksi bersama Mas Ba di dusun sebelah. Kasihan Suryo, seumur hidup memikirkan anak cucu. Membaca catatan harian itu, aku menangis terseduh-seduh. Setiap kata seolah bisikan kakek di telingaku. Ternyata kekhawatiran kakek nyata, dan beliau sudah mempersiapkan segalanya untuk melindungiku. Pak Tono menepuk bahuku. Buku harian ini akan menjadi bukti kuat, Nduk. Ini membuktikan bahwa niat kakekmu itu nyata dan pembuatan wasiat terjadi pada waktu yang tepat, dicatat oleh pihak ketiga secara objektif. Bapak akan menjadi saksi di pengadilan untukmu. Bapak sudah tua, tidak takut apa-apa lagi, hanya takut kebenaran terkubur. Bagas menggenggam tanganku erat, matanya bersinar penuh keyakinan. Dengan buku harian ini dan Pak Tono sebagai saksi, tidak ada yang bisa menyangka lagi. Kamu lihat, kan? Kakek selalu menjagamu. Kabar Pak Tono akan menjadi saksi bersama buku hariannya sampai ke telinga keluargaku. Kudengar Kak Ranti sampai datang ke rumah Pak Tono, bahkan membawa amplop tebal untuk uang jajan beliau. Tapi Pak Tono dengan tegas mengusirnya, melemparkan amplop itu ke halaman. Beliau membentak hingga seisi kampung dengar. Aku sudah tua tapi belum buta karena uang seperti kalian. Aku ini teman seperjuangan kakekmu. Aku tidak akan membiarkan kalian menginjak-injak wasiat orang yang sudah tiada. Bawa pulang uangmu, jangan sampai aku usir pakai sapu. Sikap tegas Pak Tono bagaikan tamparan bagi mereka yang serakah, sekaligus memperkuat keyakinanku. Aku tahu aku sudah punya cukup senjata untuk memasuki pertempuran terakhir di pengadilan. Kebenaran perlahan terungkap, dan para pembohong mulai gemetar ketakutan. Hari ketika kami menerima putusan sela dari pengadilan tentang penetapan sita jaminan adalah hari yang cerah, tetapi bagi ibu dan kakak-kakakku, itu adalah hari kiamat. Berdasarkan permohonan pengacara Damar dan bukti-bukti awal yang kuat, hakim menandatangani perintah untuk menyita semua aset yang disengketakan, termasuk hak atas tanah pusaka, dan yang terpenting, memblokir rekening bank yang terkait dengan aliran dana ganti rugi, untuk menjamin pelaksanaan putusan nanti. Karena sumber uang 30 miliar berasal dari ganti rugi tanah yang sedang disengketakan hak warisnya, di mana sebagian tanah adalah milikku sesuai wasiat tetapi sudah digabungkan dalam ganti rugi,
Pengadilan memiliki dasar untuk memblokir rekening ibuku dan orang-orang yang menerima transfer darinya. Pagi itu, Kak Ranti dengan gembira pergi ke kantor notaris untuk menandatangani akta jual beli sebidang tanah yang sudah ia bayar uang mukanya sebesar 2 miliar. Ini adalah bisnis besar yang ia sebut investasi properti. Rencananya akan langsung dijual lagi untuk meraup untung ratusan juta. Saat hendak mentransfer sisa pembayaran, petugas bank memberitahukan bahwa rekeningnya telah diblokir atas perintah pengadilan. Kak Ranti terpaku, wajahnya pucat pasi. Apa katamu? Diblokir bagaimana? Itu uangku. Mohon maaf, Bu, ini perintah dari pengadilan. Kami tidak bisa melakukan transaksi apapun dari rekening ini. Kak Ranti berteriak, menelepon pengacaranya, tetapi tidak ada hasil. Akibatnya, ia tidak bisa membayar tepat waktu. Risiko kehilangan uang muka 2 miliar kini nyata di depan mata karena penjual tanah menolak memberi perpanjangan waktu. Pada saat yang sama, Wulan juga mengalami nasib serupa. Apartemen mewah yang dibelinya secara bertahap sudah jatuh tempo pembayaran tahap ketiga. Jika tidak dibayar, pengembang akan mengenakan denda keterlambatan yang sangat tinggi dan bisa membatalkan kontrak. Rekening diblokir, uang tunai sudah habis untuk foya-foya dan belanja barang mewah. Wulan pontang-panting mencari pinjaman, tetapi semua orang menolak karena tahu ia terlibat kasus hukum. Malam itu, suasana di rumah ibu kacau balau. Kak Ranti dan Wulan pulang, tak ada lagi sandiwara bakti. Mereka menyalahkan ibu, ini semua karena ibu. Ibu bilang bisa mengatasi, ibu bilang Citra tidak akan berani macam-macam. Sekarang uang diblokir semua. Aku kehilangan uang muka 2 miliar. Bu, ibu harus ganti. Kak Ranti meraung-raung, bergulingan di lantai. Wulan tak mau kalah, melompat-lompat. Aku sebentar lagi diusir dari apartemen. Ibu harus lakukan sesuatu, suruh Citra tarik gugatannya. Uang di rekening ibu masih ada berapa? Cepat tarik tunai dan berikan padaku untuk bayar cicilan. Ibuku duduk di kursi roda, wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang gelas. Beliau juga baru tahu rekening tabungan 1 miliar untuk hari tuanya juga dibekukan. Beliau menatap nanar kedua putri yang selama ini ia manjakan. Sekarang, saat kepentingan mereka terancam, mereka menunjukkan wujud aslinya yang egois dan kejam. Aku harus bagaimana? Uangku juga diblokir semua. Kalian hanya tahu minta uang? Apa ada yang bertanya bagaimana keadaanku? Bu, sekarang bukan waktunya bicara perasaan. Cepat telepon Citra. Mohon padanya atau ancam mati, lakukan apa saja asal dia menarik gugatan agar pengadilan membuka rekening kami. Cepat, Bu, besok hari terakhir. Kak Ranti menyodorkan ponsel ke tangan ibu, memaksanya meneleponku, tapi kali ini. Ibu memegang ponsel itu tanpa berani menekan nomor. Ia teringat tatapan dinginku di rumah sakit, teringat kata-kataku saya sudah kebal. Ia tahu semua triknya kini sia-sia. Dalam keputusasaan dan panik, persatuan palsu mereka hancur. Mereka mulai saling menyalahkan. Pertengkaran mereka terdengar sampai ke tetangga, menandai runtuhnya sebuah keluarga yang dibangun di atas keserakahan dan ketidakadilan. Aku menerima kabar dari pengacara Damar tentang keberhasilan sita jaminan. Aku tidak merasa senang, hanya merasa lega. Akhirnya mereka harus merasakan ketidakberdayaan dan ketakutan yang pernah aku alami. Ini adalah pelajaran mahal karena telah meremehkan hukum dan cinta keluarga. Pintu kantor mebel kami terbuka. Kak Ranti masuk dengan penampilan acak-acakan, jauh berbeda dari biasanya. Keringat membasahi keningnya, melunturkan bedak tebalnya, memperlihatkan kerutan cemas. Ia tidak sendirian, ia datang bersama kakak iparku. Di tangannya, ia membawa tas travel hitam yang cukup berat. Aku mengangkat kepala dari tumpukan desain, menatap tenang tamu tak diundang itu. Bagas di seberang juga berhenti bekerja, tatapannya waspada. Aku bertanya dengan nada formal. Ada perlu apa datang ke sini? Kalau urusan pekerjaan, silakan pulang. Kami sedang bekerja. Kalau urusan keluarga, silakan ke kafe seberang. Di sini tidak pantas. Kak Ranti menghampiri mejaku, membanting tas hitam itu ke atas meja kaca. Ia membuka resleting tas, memperlihatkan tumpukan uang pecahan 100.000 rupiah. Kak Ranti berkata dengan napas terengah-engah, jangan pura-pura lagi. Ini ada 1 miliar uang tunai. Aku bawa ke sini untukmu. Ambil ini dan segera telepon pengacaramu untuk menarik gugatan.
Aku melihat tumpukan uang itu, lalu menatap wajah Kak Ranti yang memerah. 1 miliar. Jumlah yang beberapa bulan lalu saat aku kesulitan, dianggap nyawa oleh ibu dan saudara-saudaraku. Sekarang, saat kepentingan mereka terancam, mereka menawarkannya seperti barang dagangan. Aku tertawa sinis, mendorong tas itu kembali. Kak Ranti, kakak pikir saya semiskin itu sampai harus menerima sedekah ini? 1 miliar ini dibandingkan 15 miliar yang kakak terima, hanya recehan. Bawa pulang saja. Kak Ranti melotot, suaranya tajam, jangan kurang ajar kamu, 1 miliar itu uang banyak. Kamu kerja seumur hidup belum tentu bisa kumpulkan sebanyak itu. Ibu sudah setuju memberikan ini sebagai kompensasi. Terima uangnya dan tarik gugatan agar pengadilan membuka rekeningku. Aku butuh uang cepat untuk melunasi tanah di Sentul. Terlambat sehari, aku kehilangan uang muka 2 miliar. Ternyata begitu, ia tidak menyesal, juga tidak kasihan padaku. Ia hanya takut kehilangan uang mukanya. Keserakahan membuatnya buta, terjun ke investasi berisiko. Aku berdiri dan menatap matanya. Kakak takut kehilangan 2 miliar, jadi kakak bawa 1 miliar untuk menyuap saya, perhitungan yang cerdas. Tapi kakak salah. Yang saya butuhkan bukan uang. Yang saya butuhkan adalah keadilan dan penghormatan terhadap wasiat kakek. Kehormatan saya tidak semurah itu. Kakak iparku yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Nadanya mengancam, adik ipar, sebaiknya kamu tahu diri. Kalau kamu terima uang, kita masih bisa saling lihat muka. Kalau kamu terus keras kepala, di pengadilan juga belum tentu menang. Nanti tidak dapat apa-apa. 1 miliar ini adalah itikat baik terakhir dari keluarga. Bagas maju, berdiri di depanku, suaranya tegas. Bawa pulang uang kalian, kami tidak butuh. Kami percaya pada hukum, soal hubungan saudara, itu sudah berakhir sejak kalian ikut mengusir istri saya dari rumah. Silakan pulang. Kak Ranti marah, wajahnya masam. Waktunya tidak banyak, besok adalah batas akhir pembayaran. Jika rekening tidak dibuka, ia akan bangkrut. Keputusasaan mulai terlihat di matanya. Citra, kamu jahat sekali. Kamu mau mendorongku ke jurang, kan? Kamu mau lihat keluargaku hancur baru kamu puas? Aku menggelengkan kepala, merasa kasihan. Keserakahanmu sendiri yang mendorongmu ke jurang, bukan aku. Jika sejak awal kakak tahu batas, mau berbagi, dan merawat ibu dengan baik, tidak akan ada hari ini. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Kak Ranti dengan kesal mengambil tas uangnya dan pergi. Aku menatap punggungnya, hatiku berat. Uang punya kekuatan yang luar biasa, bisa mengubah saudara menjadi musuh, ikatan darah menjadi transaksi dingin. Tapi aku tahu aku tidak boleh lemah. Kelonggaran saat ini hanya akan melanggengkan kesalahan. Keesokan harinya, hujan turun deras. Aku sedang di rumah menyiapkan makan malam ketika bel berbunyi bertubi-tubi. Aku melihat dari kamera, seorang wanita basah kuyup berdiri di depan gerbang. Kak Ranti, penampilannya menyedihkan, tidak lagi sombong. Aku membuka gerbang, Kak Ranti langsung masuk dan berlutut di hadapanku. Air hujan bercampur air mata membasahi wajahnya. Citra, tolong selamatkan kakak. Kakak kehilangan segalanya. Penjual tanah membatalkan kontrak. Mereka mengambil uang muka 2 miliar kakak. Sekarang bank menagih utang lama. Kakak bisa mati? Citra. Aku menatapnya, ada rasa kasihan tapi logikaku tetap waspada. Ia menangisi dirinya sendiri, bukan menyesali perbuatannya. Aku membantunya berdiri, memberinya handuk. Masuk dulu, Kak, nanti kedinginan. Kak Ranti menepis tanganku, tetap berlutut. Tidak, aku tidak akan masuk sebelum kamu janji menarik gugatan. Hanya itu caranya agar rekening dibuka dan kakak bisa bayar utang. Kalau tidak, rumah kakak akan disita, suami kakak akan meninggalkan kakak, anak-anakmu akan jadi gelandangan. Kakak mohon, kasihanilah keponakan-keponakanmu, lagi-lagi lagu lama. Saat punya uang, aku orang luar. Saat kehilangan uang, mereka membawa-bawa ikatan darah dan anak-anak. Aku teringat sandiwara ibu di rumah sakit. Kak Ranti, bangunlah. Kakak kehilangan uang muka karena keserakahan kakak sendiri. Utang bank itu karena gaya hidup boros kakak. Kenapa saya harus menanggung akibat kesalahan kakak? Kak Ranti mengangkat kepala, matanya penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu
Kamu tega melihatku mati. Kamu kejam. Aku menghela napas. Kakak adalah kakak kandungku, tapi apa kakak pernah bersikap seperti kakak? Atau kakak hanya menganggapku duri yang harus dicabut? Pulanglah, Kak. Saya tidak akan menarik gugatan. Sidang akan segera dimulai, biarkan hukum yang memutuskan. Soal utang-utang kakak, itu urusan kakak sendiri. Kak Ranti menjerit kesakitan lalu jatuh pingsan. Aku panik, memanggil Bagas dan ambulans. Menunggu di luar ruang gawat darurat, hatiku hampa. Dokter bilang ia kelelahan dan syok. Aku membayar biaya rumah sakitnya, sebagai bentuk balas budi terakhir. Saat ia sadar dan melihatku, ia memalingkan wajah. Aku meletakkan kwitansi di meja, biayanya sudah saya bayar. Istirahatlah, jangan cari saya lagi. Simpan tenagamu untuk di pengadilan. Aku melangkah keluar dari rumah sakit, hujan sudah reda. Aku sadar, air mata orang serakah tidak seasin air mata orang yang menderita. Ia hanya pahit dan getir seperti kehidupan yang mereka pilih. Kehancuran Kak Ranti adalah buah dari hukum karma. Hari persidangan akhirnya tiba. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten. Banyak warga desa yang datang menonton. Ibuku didorong masuk dengan kursi roda, duduk di kursi tergugat bersama Kak Ranti dan Wulan. Mereka tampak sangat kuyuh. Di pihak penggugat, ada aku, suamiku, dan pengacara Damar. Pak Tono duduk di kursi saksi dengan wibawa. Hakim ketua adalah pria paruh baya yang berwajah tegas. Setelah prosedur pembukaan, sidang dimulai. Pengacara Damar memaparkan gugatan, menekankan hak warisku atas rumah pusaka sesuai wasiat kakek. Ia menyajikan bukti-bukti kuat, wasiat asli, hasil uji forensik tanda tangan, dan yang terpenting, buku harian Pak Tono. Pengacara pihak tergugat mencoba membantah. Berargumen bahwa sertifikat tanah atas nama Bu Lastri memberinya hak penuh, mereka mengklaim wasiat sudah terlalu lama dan tidak dinotariskan. Suasana memanas saat hakim memanggil Pak Tono. Beliau melangkah perlahan ke mimbar, bersumpah di bawah kitab suci. Beliau menceritakan dengan jelas detail hari kakek membuat wasiat. Suaranya menggema, "Yang mulia, almarhum Suryo adalah teman seperjuangan saya. Beliau orang yang memegang janji dan sangat baik. Beliau tahu persis sifat menantunya, karena itu beliau mempercayakan wasiat ini pada saya. Beliau berkata, rumah pusaka ini adalah keringat leluhur, hanya Citra yang punya akhlak untuk menjaganya. Saya berikan padanya bukan untuk dijual, tapi untuk menjaga akar keluarga." Kata-kata Pak Tono membuat seisi ruangan hening. Banyak yang mengangguk setuju, ibuku menunduk, tak berani menatap. Kak Ranti dan Wulan gemetar, tahu bahwa timbangan keadilan telah berpihak padaku. Setelah perdebatan sengit, majelis hakim bermusyawarah. Waktu terasa berjalan lambat, akhirnya, hakim ketua berdiri untuk membacakan putusan. Berdasarkan bukti-bukti yang sah, terutama surat wasiat yang memiliki saksi sesuai hukum yang berlaku pada saat itu, pengadilan memutuskan untuk mengakui keabsahan wasiat almarhum Suryo Adinegoro. Seisi ruangan riuh, jantungku berdebar kencang. Pengadilan menyatakan, rumah joglo pusaka dan tanah seluas 300 meter persegi adalah milik sah dari saudari Citra. Saudari Lastri dan ahli waris lainnya diwajibkan untuk menyerahkan aset tersebut dan tidak menghalangi saudari Citra dalam melaksanakan hak miliknya. Mengenai sisa uang ganti rugi yang tidak termasuk dalam wasiat, tetap menjadi hak pengelolaan saudari Lastri. Palu hakim diketuk, mengakhiri putusan yang adil. Aku memeluk Bagas, air mata haru mengalir, akhirnya keadilan ditegakkan. Wasiat kakek terpenuhi, ibuku dan kakak-kakakku terpaku, mereka kalah. Aset terbesar, rumah pusaka, kini menjadi milikku. Uang yang mereka pegang tak lagi berarti banyak ketika kehormatan telah hilang dan ikatan keluarga hancur. Setelah sidang, blokir rekening dibuka untuk bagian yang tidak bersengketa. Kak Ranti dan Wulan bergegas menarik uang untuk menutupi utang. Tapi bagi Kak Ranti, semua sudah terlambat. Uang muka 2 miliar hangus. Ia harus menjual mobil barunya dan berutang lagi untuk melunasi utang bank agar rumahnya tidak disita. Hidupnya kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk. Aku secara resmi menerima penyerahan rumah pusaka. Hari itu saat aku membuka pintu, suasana terasa suram. Ibuku masih di sana, di pavilion samping, menatapku dengan tatapan asing. Beliau tahu kini ia menumpang di tanahku. Aku menghampiri ibu, meletakkan sebuah buku tabungan berisi 500 juta di meja.
Ini adalah uang hasil usaha kami, ditambah sedikit pinjaman untuk merawat ibu. Ibu menatap buku tabungan itu, lalu menatapku, suaranya serak. Kamu mau mengusirku? Kamu berikan uang ini untuk membeli putus hubungan ibu anak? Aku menggeleng, suaraku tenang. Tidak ada yang mengusir ibu. Ibu tetap bisa tinggal di sini. Jika ibu mau, saya akan sewa perawat untuk merawat ibu. Buku tabungan ini untuk bekal hari tua ibu, bunganya cukup untuk biaya hidup dan obat-obatan. Tapi saya mohon izin untuk bicara terus terang. Aku menarik napas dalam, mulai hari ini, saya mohon izin untuk membatasi hubungan dengan Kak Ranti dan Wulan. Hubungan kami sudah terlalu beracun. Saya tidak bisa lagi menahan penghinaan dan pemanfaatan. Saya akan memenuhi kewajiban materi sebagai anak, tapi secara batin, mohon jangan paksa saya untuk berbaur dengan orang yang tidak menganggap saya keluarga. Saya perlu hidup tenang bersama suami dan anak-anak saya. Ibuku diam, air mata mengalir di pipinya. Mungkin saat ini, setelah kehilangan kuasa uang, barulah ia merasakan kesepian di hari tua. Beliau mengambil buku tabungan itu, tangannya gemetar. Beliau tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Anggukan itu adalah penerimaan, juga penyesalan yang terlambat. Aku melangkah keluar dari ruangan itu, hatiku ringan. Aku telah membuang tumor ganas di jiwaku, aku tidak membenci mereka. Aku hanya memilih menjauh untuk melindungi kebahagiaanku. Memaafkan bukan berarti kembali seolah tak terjadi apa-apa, melainkan melepaskan dendam dan melangkah di jalan masing-masing. Rumah pusaka ini akan kurawat. Ia akan menjadi tempat menyimpan nilai-nilai luhur kakek, bukan tempat untuk saling berhitung. Suatu pagi di musim kemarau, langit biru cerah, matahari keemasan menyinari kebun yang sudah kubersihkan. Kami memutuskan untuk tidak menjual rumah pusaka itu, meskipun banyak yang menawar hingga 12 miliar. Kami menggunakan tabungan untuk merenovasinya, menjaga keaslian arsitekturnya. Pak Tono datang berkunjung. Melihat rumah yang bersih dan terawat, senyumnya merekah. Beliau memanggilku, mengeluarkan sepucuk surat usang dari sakunya. Ini surat terakhir dari kakekmu, beliau berpesan, baru berikan padamu setelah semua masalah selesai. Aku gemetar membuka surat itu. Tulisan tangan kakek begitu familiar. Citra cucuku tersayang. Saat kamu membaca ini, mungkin kakek sudah jauh. Kakek wariskan rumah ini bukan karena nilainya, tapi karena kakek tahu hanya kamu yang mengerti arti keluarga. Nduk, uang itu bisa dicari, tapi hati nurani dan kemanusiaan tidak boleh hilang. Hiduplah dengan kepala tegak, hiduplah dengan baik dan lapang dada. Rumah ini akan menjadi pelindungmu, menjadi akarmu, kakek selalu percaya dan menyayangimu. Aku membaca surat itu sambil menangis. Tapi kali ini air mata bahagia. Kakek telah memberiku pelajaran hidup yang paling berharga. Kebaikan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan terbesar untuk menang. Bagas datang, merangkul bahuku. Kami berdiri di teras, memandang halaman yang bersih, suara kicau burung, desau angin. Kedamaian yang luar biasa. Ia berbisik, setelah badai, pelangi pun datang ya, sayang. Kita sudah melewati semuanya, sekarang saatnya menikmati hari yang cerah. Aku tersenyum, menyandarkan kepalaku di bahunya. Iya, Mas, kita akan hidup bahagia di sini, agar kakek tersenyum di sana, dan untuk mengajarkan anak-anak kita bahwa kebahagiaan sejati bukan pada angka di rekening, tapi pada ketenangan jiwa. Dari kejauhan, suara adzan berkumandang, membawa kedamaian. Aku tahu hidupku telah membuka lembaran baru yang lebih cerah. Luka lama telah tertutup, digantikan oleh tunas harapan yang tumbuh subur dari tanah penuh cinta ini.